Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan karakter ingin mempresentasikan tugas besar kami yang sudah kami buat dari makalah sampai dengan PPT, dan saya presentasikan yang menganggotakan Siti Madiah, Abdul Rahman Wijaya, dan Out of Fityanul Arif. Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir membawa perubahan besar pada dunia pendidikan tinggi. Di satu sisi, digitalitas membuka akses informasi yang luas, sumber belajar yang beragam, serta kemudahan komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru terkait menurunnya komitmen dan disiplin belajar mahasiswa dalam perkuliahan di era digital. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya ketergantungan terhadap gadget, seringnya mahasiswa menunda tugas, menunda kehadiran, serta rendahnya fokus saat perkuliahan karena distraksi media sosial. Faktor eksternal digital penyebab penurunan disiplin. Yang pertama itu tingginya penetrasi smartphone dan media sosial menciptakan distraksi yang terus-menerus, di mana notifikasi yang muncul memecah fokus mahasiswa dari materi perkuliahan atau tugas akademik dikerjakan. Yang kedua, budaya digital mendorong instant gratification yang membuat mahasiswa enggan melalui proses belajar yang konsisten berulang dan membutuhkan waktu lama. Model perkuliahan hybrid atau bisa disebut campuran atau daring mengurangi intensitas pengawasan eksternal oleh dosen atau institusi. Selanjutnya ada faktor internal psikologis penyebab penurunan disiplin. Motivasi intrinsik mahasiswa cenderung menurun karena minat pada konten digital, hiburan, media sosial. Dirasa jauh lebih menarik dan menawarkan kepuasan yang lebih cepat daripada materi perkuliahan yang membutuhkan pemikiran mendalam. Kedua, mahasiswa sering gagal mengatur diri sendiri atau yang bisa disebut self-disiplin rendah dalam menghadapi kebebasan di era digital. Termanifestasi dalam kesulitan memprioritaskan tugas dalam mengelola waktu secara efektif. Yang ketiga, integritas akademik melemah. Karena kemudahan akses digital memicu perilaku tidak etis seperti plagiarisme atau praktik salin tempel copy paste dari sumber internet tanpa adanya pemikiran kritis. Yang terakhir, kebiasaan multitasking digital secara konsisten telah menyebabkan penurunan signifikan dalam kemampuan fokus attention spontan, sehingga mahasiswa kesulitan menyerap informasi kompleks di kelas dan saat belajar mandiri. Analisis fenomena berdasarkan teori Thomas Likona. Menurut Thomas Likona, karakter terbentuk dari 3 unsur, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Menurutnya, disiplin belajar mahasiswa dapat dianalisis melalui ketiga komponen ini. Yang pertama, pada aspek moral knowing, mahasiswa sebenarnya mengetahui bahwa disiplin dan integritas merupakan bagian penting dari perilaku akademik. Namun, pengetahuan ini tidak diikuti dengan pemahaman mendalam mengenai alasan moralnya. Mahasiswa menganggap pelanggaran kecil seperti tidak fokus saat kuliah sebagai hal yang tidak pengaruh besar, padahal secara moral hal tersebut menurunkan kualitas diri. Lalu yang kedua, pada aspek moral feeling, mahasiswa memiliki motivasi moral yang lemah. Tantangan era digital membuat mereka lebih mudah mengikuti dorongan emosional sesaat dibanding rasa tanggung jawab. Kurangnya ketertarikan dan keterikatan emosional terhadap tujuan akademik membuat mereka sulit mempertahankan kebiasaan belajar yang disiplin. 3. Pada aspek moral action, lemahnya tindakan moral tampak dari perilaku akademik, seperti menunda tugas, cuek saat kuliah, dan menghindari proses belajar mandiri. Likona menekankan bahwa karakter dibentuk melalui pembiasaan, dan pembiasaan ini terputus akibat terlalu banyak distraksi digital. Analisis berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan perspektif penting dalam memahami masalah penurunan komitmen dan disiplin belajar di era digital melalui 3 prinsip pimpinan yang relevan. Prinsip yang pertama, Ingarso Sung Tulodo,
dosen dan lingkungan kampus harus menjadi teladan. Pentingnya konsisten waktu dan ketegasan aturan dari dosen sebagai teladan di era digital. Yang kedua, prinsip ing madio mangun karso. Metode ini perkuliahan harus interaktif dan memanfaatkan teknologi secara positif agar mahasiswa tidak beralih ke hiburan digital. Yang ketiga, prinsip tuturi handayani. Mahasiswa butuh bimbingan dalam mengelola waktu dan mengatasi diktasi. Perguruan tinggi perlu sistem kontrol dan pembinaan yang kuat. Analisis berdasarkan kerangka PPK Kemendikbud. Kemendikbud menekankan 5 nilai karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dalam konteks tantangan era digital, nilai integritas dan kemandirian menjadi yang paling relevan. Integritas berkaitan dengan kejujuran akademik, terutama saat mahasiswa menghadapi godaan untuk mencari jalan pintas. Sementara kemandirian mencakup kemampuan mengatur diri, manajemen waktu, dan menetapkan prioritas, namun ketergantungan pada teknologi yang membuat mahasiswa kurang mandiri. Kerangka PPK menegaskan membentuk karakter harus menjadi bagian dari proses pendidikan. Penguat karakter perlu dilakukan melalui kegiatan kampus, program mentoring, dan kebijakan akademik. Selanjutnya, upaya penguatan komitmen dan disiplin belajar mahasiswa. Mengatur penggunaan gadget dengan membuat jadwal belajar bebas distraksi, menetapkan target akademik harian atau mingguan untuk membangun motivasi, meningkatkan kesadaran terhadap nilai integritas dan tanggung jawab pribadi. Upaya penguatan komitmen dan disiplin dosen, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan dunia digital. Keteladanan kedisiplinan seperti konsistensi waktu dan transparansi aturan. Pembimbingan mahasiswa melalui konseling akademik dan umpan balik yang terarah. Upaya penguatan komitmen dan disiplin institusi pendidikan, menyediakan sistem monitoring akademik seperti tracking kehadiran atau sistem peringatan dini, mengembangkan program kampus yang memperkuat karakter seperti seminar, integritas, atau workshop manajemen diri, membuat kebijakan yang jelas mengenai penggunaan teknologi selama perkuliahan. Institusi berperan menciptakan lingkungan yang kondusif. Studi kasus. Dalam studi kasus ini menggambarkan bagaimana penurunan komitmen dan disiplin belajar pada mahasiswa muncul secara bertahap akibat kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Terutama kebiasaan menunda pekerjaan. Karena isolasi digital, pada semester 2, tugas yang sebenarnya mudah menjadi tertunda karena media sosial hingga akhirnya dikerjakan terburu-buru dan maksimal situasi serupa terjadi pada kuliah online maupun hybrid, di mana fokus mudah terpecah sehingga pemahaman materi menurun dan kesiapan akademik. Hal ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan integritas sesuai dengan konsep moral disiplin Likona. Mungkin ada kemampuan melakukan yang benar tanpa harus diawasi. Dalam kerja kelompok, penundaan oleh beberapa anggota juga menyebabkan hasil presentasi yang kurang rapi dan koordinasi tidak efektif. Secara keseluruhan, pengalaman ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan pada teknologi digital itu sendiri, tetapi pada kemampuan mahasiswa mengelola diri, mempertahankan fokus, dan menjaga disiplin di tengah arus distraksi. Kesimpulannya, disiplin belajar mahasiswa di era digital menurun bukan karena teknologinya, tetapi karena lemahnya pengendalian diri dalam menghadapi distraksi digital seperti media sosial dan hiburan. Teknologi pendidikan karakter bahwa moral knowing, moral action belum berjalan seimbang sehingga lemah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pembiasaan melalui olah pikir, rasa, dan olahraga juga terhambat oleh pembiasaan digital yang kurang sehat. Selain itu, nilai karakter Kemendikbud, terutama integritas kemandirian yang secara optimal. Dan masalah disiplin belajar dapat diatasi bukan dengan menjauhi teknologi, tetapi dengan memperkuat karakter agar mahasiswa mampu menggunakan teknologi tanggung jawab. Itu presentasi video dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.